Video ini akan menjelaskan mengenai masalah nilai awal dan penerapannya pada metode Runge-Kutta Orde 2. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah nilai awal. Perhatikan persamaan berikut. Y sama dengan EX tambah C. C merupakan konstanta sembarang. Berapapun nilainya, persamaan Y sama dengan EX tambah C tetap merupakan solusi dari persamaan diferensial Y iterasi kedua kurangin Y sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi umum dari persamaan diferensial karena mengandung konstanta C berupa nilai khusus, misalnya 2, 3, min 4, 0, dan sebagainya. Maka akan diperoleh solusi khusus. Nilai khusus yang diberikan pada konstanta sembarang itu tergantung pada persyaratan awal yang diberikan pada fungsi solusi tersebut. Hal ini akan menghasilkan konsep masalah nilai awal. Masalah nilai awal yaitu suatu persamaan atau syarat awal yang diberikan. Masalah nilai awal yaitu suatu persamaan diferensial yang memenuhi kondisi awal tertentu atau syarat awal yang diberikan. Saya akan memberi contoh soal sebagai berikut. Y sama dengan cos X, dan kita juga ketahui bahwa Y0 sama dengan 4. Kita bisa ganti penulisan Y sama dengan cos X menjadi dy sama dengan cos X dx. Jika kita integralkan, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan sin X tambah C, yang merupakan solusi umum dari persamaan diferensial di atas. Untuk menyelesaikan MNA, harus didapatkan solusi khususnya. Perhatikan syarat awal Y0 sama dengan 4. Artinya bahwa saat X0, Y sama dengan 4. Sehingga persamaan solusi akan menjadi Y sama dengan sin 0 tambah C sama dengan 4. Karena sin 0 adalah 0, maka dapat ditulis 0 tambah C sama dengan 4, di mana C sama dengan 4. Dengan nilai C sama dengan 4, maka diperoleh solusi khusus yang merupakan penyelesaian dari MNA di atas, yaitu Y sama dengan sin X tambah 4. Setelah itu, kita akan masuk ke metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain metode Dirac-Taylor yang tidak memerlukan perhitungan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan menghindari keperluan mencari turunan yang lebih tinggi dengan mengevaluasi fungsi X dan Y pada titik terpilih dalam setiap selang langkah. Bentuk umum dari aproksimasi YI tambah 1 adalah sebagai berikut, di mana YI tambah 1 sama dengan YI tambah diferensial 1 kali K1 ditambah diferensial 2 K2. Dan itu akan membentuk persamaan 1. Untuk K1 sama dengan H dikali fungsi XI tambah YI. Itu akan menjadi persamaan 2. Untuk K2 sama dengan H dikali fungsi XI tambah alfa kali H. YI tambah beta kali K1. Itu akan menjadi persamaan 3. Kita bisa bilang bahwa metode Runge-Kutta bisa diambil dari persamaan Dirac-Taylor, di mana ekspansi Dirac-Taylor itu fungsi XI-YI sama dengan fungsi X0Y0 ditambah X kurang X0 dikali F per X X0,Y0 ditambah Y kurang Y0 dikali F per Y X0Y0. Kita bisa substitusi persamaan 2 dan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Dan mendapatkan persamaan FYI tambah 1 sama dengan YI ditambah diferensial 1 dikali H dikali FXI YI tambah diferensial 2 dikali H dikali XI tambah alfa kali H, YI tambah beta kali K1. Ini akan menjadi persamaan 4. Jika N sama dengan 1, maka persamaan akan menjadi Fxi tambah alfa kali H, YI tambah beta kali K1 sama dengan fungsi XI YI tambah alfa kali H kali diferensial F per diferensial X XI YI tambah beta kali K1 kali diferensial F per diferensial Y XI YI. Ini akan menjadi persamaan 5. Kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 4 dan mendapatkan persamaan YI tambah 1 sama dengan YI tambah diferensial 1 kali H kali fungsi XI YI ditambah diferensial 2 kali H kali fungsi
X I Y I ditambah alpha kali H kali diferensial F per diferensial X I Y I tambah beta kali H kali diferensial F per diferensial Y X I Y I sama dengan Y I tambah diferensial 1 tambah diferensial 2 kali H dikali fungsi X I Y I ditambah diferensial 2 kali H pangkat 2 kali diferensial F per diferensial X kali fungsi X I Y I ditambah diferensial 2 kali beta kali H pangkat 2 ditambah fungsi X I Y I kali diferensial F per diferensial Y X I Y I. Ini akan menjadi persamaan 6. Karena YXI sama dengan fungsi X I Y I, maka dari Taylor dapat ditulis menjadi YXI tambah 1 sama dengan YXI tambah H dikali fungsi X I Y I ditambah H pangkat 2 per 2 dikali diferensial F per diferensial X I Y I ditambah fungsi X I Y I dikali diferensial F per diferensial Y X I Y I ditambah 0 H pangkat 3. YXI tambah 1 sama dengan YXI ditambah H dikali fungsi X I Y I ditambah H pangkat 2 per 2 dikali diferensial F per diferensial X dikali fungsi X I Y I ditambah H pangkat 2 per 2 dikali fungsi X I Y I dikali diferensial F per diferensial Y X I Y I. Ini akan menjadi persamaan 7. Jika kita samakan persamaan 6 dan persamaan 7, kita akan mendapatkan diferensial 1 tambah diferensial 2 sama dengan 1. Diferensial 2 kali alfa sama dengan 1 per 2. Diferensial 2 dikali beta sama dengan 1 per 2. Dan kita bisa bilang bahwa diferensial 1 sama dengan diferensial 2 sama dengan 1 per 2. Alfa sama dengan beta sama dengan 1. Jika kita masukkan hasil persamaan 6 dan persamaan 7 ke dalam bentuk umum aproksimasi YI tambah 1, maka kita akan mendapatkan fungsi atau formula dari Taylor order 2 sebagai berikut. YI tambah 1 sama dengan YI tambah setengah K1 tambah K2. K1 sama dengan H dikali fungsi X I Y I. X2 sama dengan H dikali F XI tambah H YI tambah K1. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Runge-Kutta order 2. Sebuah rangkaian ditunjukkan pada gambar di bawah memiliki induktansi diri L sama dengan 50H. Resistensi R sama dengan 20 ohm dan sumber tegangan V sama dengan 10 volt. Jika saklar ditutup pada T sama dengan 0, arus IT memenuhi L D per dt kali IT ditambah R kali IT sama dengan E, di mana I0 sama dengan 0. Tentukan arus listrik yang mengalir selama 10 detik menggunakan metode Runge-Kutta order 2 dengan H sama dengan 0,1. Kita bisa tulis kembali persamaan L D per dt kali IT ditambah R kali IT sama dengan E menjadi D per dt kali IT ditambah R per L kali IT tambah E per L sama dengan fungsi IT. Kemudian metode Runge-Kutta order 2 akan menjadi K1 sama dengan H dikali min R per L kali I ditambah V per L, di mana E itu adalah voltase. K2 sama dengan H dikali min R per L dikali IN tambah K1 ditambah V per L. Dan fungsi IN tambah 1 sama dengan IN tambah setengah K1 tambah K2. Jika kita masukkan yang kita ketahui ke dalam fungsi Runge-Kutta order 2 tersebut, kita akan mendapatkan perhitungan seperti berikut. Berikut adalah perhitungan dari 3 tahap pertama atau 3 komputasi pertama dari perhitungan 10 langkah. Hasil akhir komputasi sampai 10 langkah adalah sebagai berikut di tabel, di mana saat 0 detik arusnya 0, saat 1 detik arusnya 0,1648, saat 2 detik 0,2752, saat 3 detik 0,3493, saat 4 detik 0,3990, saat 5 detik 0,4332, saat 6 detik 0,4546, saat 7 detik 0,4695, saat 8 detik 0,4796, saat 9 detik 0,4863, saat 10 detik 0,4908, dan seterusnya akan bernilai 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Runge-Kutta berguna untuk mencari nilai antara dua nilai secara akurat dengan catatan
Lebih kecil nilai H, maka akan semakin akurat nilai yang tercapai. Sekian dari presentasi video kami. Saya Aziz dan rekan Bis. Kami juga ingin mengucapkan maaf bila ada salah kata yang keluar pada video tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat tinggal.